siapkan dulu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak. Jadi semoga kondisi sehat selalu ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu untuk kelas 12 ya, 12 MIPA 3 sudah sampai di gaya Coulomb ya. Gaya Coulomb itu adalah besaran vektor ya, besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor maka pengoperasiannya itu mengikuti aturan vektor. Seperti halnya ketika kita mengerjakan medan listrik ya, medan listrik, kemudian gaya listrik atau gaya Coulomb ini termasuk besaran vektor. Maka dikerjakan dengan menggunakan aturan vektor. Tidak bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan gitu ya. Oke. Di minggu yang lalu ini kita sudah sampai ke gaya Coulomb. Ini saya ulas kembali bahwa gaya Coulomb itu adalah interaksi antara dua benda bermuatan listrik. Bisa berupa gaya tarik atau gaya tolak. Nah, ini untuk gaya tarik itu dihasilkan oleh dua muatan yang berbeda jenis. Kalau muatannya sejenis, maka gaya yang dihasilkan itu adalah gaya tolak. Nah, ini ya. Ini kalau negatif dengan negatif dia tertolak. Negatif dengan positif tertarik. Nah, jadi kalau jenisnya beda, maka dia akan tarik-menarik. Kalau jenisnya sama, dia akan tolak-menolak. Nah, untuk yang hari ini, kita akan mencoba di cara menentukan resultannya. Gitu ya. Kalau misalkan yang kita amati, itu adalah ada muatan uji atau muatan yang sedang diamati, mengalami dua gaya Coulomb ya. Mengalami dua gaya Coulomb. Nah, maka kita nanti akan mencari resultannya. Gitu ya. Ini. Ini untuk sekarang resultan. Resultan dari gaya Coulomb. Ya, resultan dari gaya Coulomb. Nah, misalkan di sini saya memiliki 3 buah muatan. Ada muatan Q1, kemudian ada muatan lagi positif. Ini Q2 ya, ini Q2. Kemudian di sini diletakkan muatan negatif Q3. Nah, sekarang kita akan misalkan ditanyakan berapakah atau bagaimanakah persamaan atau berapa nilai gitu ya, resultan gaya yang dialami oleh Q3. Nah, jadi fokus pengamatan kita itu adalah Q3. Maka nanti kita akan menggambarkan seluruh gaya yang bekerja pada Q3 itu. Nah, Q3 ini negatif. Kemudian Q1 adalah positif, maka tarik-menarik. Maka Q3 ini akan tertarik. Ada mengalami gaya tarik sana. Jadi dituliskan diberi nama misalkan inilah F3 akibat muatan 1. Ini ya. Nah, kemudian ini. Bagaimana dengan Q3 akibat Q2? Ini ya. Jadi kalau misalkan untuk Q3, dia juga akan tertarik oleh Q2 sana. Karena Q2 positif, Q3 negatif. Maka ini mengalami gaya disebut dengan Q3 2. Q3 akibat muatan yang kedua. Jadi sumbernya Q2. Nah, kemudian resultannya berarti kita akan tarik garis bantu ini sejajar dengan F32, kemudian garis bantu lagi sejajar dengan F31. Nah, untuk resultannya berarti ditarik dari pangkalnya sini menuju ke titik perpotongan garis bantu tadi. Ini adalah F resultan, FR ya. Nah, bagaimana menentukan atau menghitung FR? Jadi FR nanti bisa diperoleh dari, oh ya, ini ada sudutnya ya, diketahui sudutnya nanti kita. Nah, ini.
di FR sama dengan akar dari F31 kuadrat plus F32 kuadrat plus 2 kali F31 F32 cos theta ini ya. Nah, kalau diuraikan lagi secara lengkap, maka nanti memang cukup panjang. Dan nanti untuk yang F31 berarti kan K Hi 1 Hi 3 per R31 kuadrat dikuadratkan lagi. Kemudian F32 kuadrat berarti ya K Hi 2 Hi 3 per R32 kuadrat. Ini dikuadratkan ditambah dengan 2 kali K Hi 1 Hi 3 per R31 kuadrat. Kemudian K Hi 2 Hi 3 per R32 32 kuadrat ya. Kalikan cos theta. Nah ini. Cos ini ya. Nah ini cukup panjang. Kalau kita menghitung satu persatu seperti ini, maka nanti juga akan panjang seperti itu. Nah, baik. Kemudian ini kan vektor, jadi sama dengan medan kemarin. Maka nanti kalau persamaan ini ada beberapa keadaan khusus kan, kemarin ada theta sama dengan 0. Kalau theta sama dengan 0, maka nanti FR itu tinggal penjumlahan saja. F31 ditambah dengan F32. Lalu kemudian bagaimana jika theta-nya adalah 90 derajat? Ini berarti nanti ini ya, FR berarti akar F31 ditambah dengan F32. Ini masing-masing dikuadratkan. Lalu bagaimana kalau misalkan theta sama dengan ini, theta sama dengan 180 derajat gitu ya. Maka nanti kan FR-nya kalau 180 derajat berarti kan dia bertolak belakang. Maka FR tinggal pengurangan. F31 dikurangi dengan F32 atau sebaliknya. Nanti tinggal yang dikurangi itu adalah yang nilainya besar gitu ya, biar nanti mudah untuk perhitungannya. Nah, berarti kalau bagaimana jika misalkan F31 dan F32 itu sama besar, maka ini nanti bisa saja 0 ya. Jadi ini memungkinkan FR sama dengan 0, yaitu jika F31 sama dengan F32. Nah, ini sama dengan yang kita bahas dulu, medan listrik, berarti ada titik dengan medan listrik 0. Nah, berarti nanti kita juga akan menemukan titik dengan gaya resultannya 0. Jadi ini titik dengan gaya Coulomb, resultan 0. Jadi dengan resultannya 0. Titik dengan gaya resultannya 0. Nah, berarti FR sama dengan 0. Nah, kemudian ada beberapa kasus. Yang pertama, muatan sumber sejenis. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan, ada catatan. Catatan, nanti jika disebutkan muatan uji, maka ini, muatan uji dianggap atau diasumsikan positif. Jadi kalau tidak disebutkan jenis muatannya, maka dianggap positif. Kecuali disebutkan jenisnya negatif. Ini ya. Jadi kalau disebutkan muatan uji berarti dianggap positif. Nah, contohnya nih. Sekarang muatan sumbernya itu ada dua muatan. Positif semua, misalkan V1, kemudian ada V2, kemudian di sini ada muatan uji. Nah, tidak saya sebutkan jenis muatannya berarti dianggap positif gitu ya. Ini V, ada muatan uji di sini.
Oke, sekarang kita lihat, gambarkan gaya-gayanya. Muatan uji Fi itu positif. Terkena Fi1 positif, berarti dia akan mengalami gaya tarik apa gaya tolak? Gaya apa ya? Gaya tolak ya. Jadi ini ada F1 ke kiri, karena tertolak oleh Fi1. Nah, kemudian dia juga terkena gaya akibat Fi2. Fi2 positif, muatan ujinya positif, maka ini tertolak lagi ke sana. Ini F2. Kalau seperti ini, maka FR tidak mungkin 0, karena ini searah. Ya, kalau searah tidak mungkin 0. Jadi di situ tidak mungkin 0. Sekarang di bagian di antara dua muatan ini. Ya. Oke. Akibat Fi1. Berarti ini ke kanan, karena tertolak. Menghasilkan F1. Kemudian akibat Fi2, dia tertolak ke kiri. Nah, ke kiri seperti ini. Ini adalah F2. Nah, kalau seperti ini, arahnya berlawanan, maka memungkinkan FR sama dengan 0. Kapan? Yaitu ketika F1 sama dengan F2. Nah, ini. Jadi, yang memungkinkan adalah di antara kedua muatan. Lalu bagaimana dengan yang di sebelah kanan? Apakah bisa? Kita coba saja. Akibat Fi1, dia tertolak ke kanan karena sama-sama positifnya. Jadi ini ada F1. Kemudian akibat Fi2, ini juga tertolak ke kanan. Ini F2. Nah, berarti FR tidak akan mungkin 0 karena searah. Ya. Jadi kalau positif-positif, maka yang memungkinkan muatan uji itu mengalami gaya totalnya 0 itulah di antara kedua muatan. Lalu bagaimana kalau misalkan muatan sumbernya negatif semua? Apakah nanti juga sama? Kita coba saja. Oke, ini kemudian ini Fi1 negatif, kemudian ada Fi2 juga negatif. Oke, kemudian ada 3 muatan uji sama seperti itu. Seperti ini. Ini ada muatan uji Fi, muatan uji Fi, kemudian juga ada muatan uji Fi. Kita lihat untuk F1. Ini positif, muatan ujinya positif, Fi1 negatif, berarti ini tertarik sana. F1. Kemudian Fi2 negatif, muatan uji itu dianggap positif, maka dia juga tertarik oleh Fi2 sebesar F2. Berarti kalau seperti ini, FR tidak mungkin 0. Ya. Kemudian yang di antara ini. Berarti dia akan tertarik ke kiri, menghasilkan F1, kemudian akibat Fi2 ini akan tertarik ke kanan. Ini F2. Nah, kalau seperti ini berarti FR memungkinkan untuk 0, yaitu ketika F1 sama dengan F2. Kemudian bagaimana dengan yang di sebelah kanan ini? Di sebelah kanan berarti dia akan tertarik oleh Fi1, ini menghasilkan F1. Kemudian tertarik lagi oleh Fi2, jadi menghasilkan F2. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti FR tidak mungkin 0. Ya. Jadi kalau muatan sumbernya ini positif semua atau negatif semua, maka yang memungkinkan resultannya 0 itu adalah di antara kedua muatan. Selanjutnya, untuk muatan sumbernya berbeda jenis, positif dan negatif gitu ya. Muatan sumber berbeda jenis. Sekarang ini muatan sumber berbeda jenis, berarti ini adalah plus, yang ini min. Kemudian kita letakkan muatan uji I, ini juga ada V, kemudian di sini juga ada muatan uji lagi V. Ini ya. Oke, sekarang kita lihat di situ ada, oh ini saya beri nama V1, kemudian diberi nama V2. Akibat dari V1 ini akan tertolak ke kiri.
ini ada F1, kemudian akibat dari Q2, karena muatan uji itu positif, Q2 negatif, maka dia tertarik ke kanan. Nah, ini ada F2. Maka nanti kalau arahnya berlawanan seperti ini, memungkinkan FR sama dengan 0, yaitu ketika F1 sama dengan F2. Kemudian yang di antara akibat akibat Q1 ini tertolak, menghasilkan F1, kemudian akibat dari Q2 ini tertarik. Ini F2. Kalau seperti ini, maka FR tidak mungkin untuk 0. Dan yang terakhir, yang paling kanan, akibat dari V1 positif, V ini juga positif, maka dia tertolak ke sana. F1. Nah, kemudian yang ini, akibat dari V2, ini V kecil itu positif, V2 negatif, maka dia tertarik. F2. Nah, berarti kalau kondisi seperti ini, arah berlawanan, memungkinkan untuk FR sama dengan 0, yaitu ketika F1 sama dengan F2. Ya, jadi ketika F1 sama dengan F2, maka memungkinkan resultannya 0. Nah, lalu kalau misalkan ada dua kemungkinan seperti itu, di sebelah kiri atau sebelah kanan, kita pilih yang mana? Maka dipilih saja yang muatannya kecil. Jadi di dekat benda yang bermuatan lebih kecil. Kalau misalkan Q1 lebih kecil, ya berarti di sebelah kiri gitu ya. Kalau Q2 lebih kecil, berarti yang di sebelah kanan, itu nanti yang kita pilih. Nah, gitu ya. Sekarang contoh. Contoh, nah seandainya diketahui ini positif, ini juga positif, Q1, 4 Coulomb, kemudian Q2, ini 9 Coulomb. Nah, di manakah letak titik untuk total resultannya itu 0. Nah, ini terpisah misalkan sejauh 2 meter, ya, jauh 2 meter. Terpisah sejauh 2 meter, kemudian kita mencari titik yang total resultannya itu 0. Nah, kalau muatannya sejenis seperti ini, berarti kan kita ambil di sebelah, di antara ya, di antara kedua muatan. Jadi misalkan di sini letakkan muatan uji, ini adalah V, dan jaraknya ini adalah X, gitu ya. Ini sampai sini, X. Kemudian berarti kalau dari sini ke sini, ini adalah 2 min X. Nah, ini kalau kita gambarkan gaya-gayanya, berarti ini adalah gaya F1 akibat muatan 1, ini adalah F2 akibat muatan 2. Nah, lalu nilainya 0, yaitu ketika F1 sama dengan F2. Nah, F1 berarti adalah K, kemudian I1 I per X kuadrat, dan sini F2 berarti K, I2 I per 2 min X kuadrat. Nah, ini akan ada yang sama. Jadi sama persis dengan ketika kita mengerjakan yang medan listrik kemarin. Ini K-nya sama, dan ini Q kecil ini sama. Nah, saya coret. Q1, 1 adalah 4 per X kuadrat. Kemudian Q2, 9, ini per 2 min X kuadrat. Nah, kita akar kiri kanan, ini ada 2 per X sama dengan 3 per 2 min X. Ini ya. Kemudian dikalikan silang, 2 kalikan 2 min X sama dengan 3X. Berarti ini ada 4 min 2X sama dengan 3X. Berarti ini ada 4 sama dengan 5X. Ini. Nah, maka di situ kita peroleh X sama dengan 0,8 meter. Jadi di sebelah kanan ya. Sebelah kanan Q1. Atau kalau dari Q2 itu adalah 1,2 meter di sebelah kiri. Q2. Nah, ini ya, jawabannya seperti itu. Ini mirip dengan ketika kita mengerjakan
medan listrik di pertemuan yang lalu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini akan saya lanjutkan ke hubungan antara gaya Coulomb dan medan listrik. Ya, hubungan antara gaya Coulomb dan medan listrik. Oke, ini sekarang adalah hubungan gaya Coulomb dan medan listrik. Oke, ini saya ulang lagi gambar yang lalu. Jadi misalkan ada muatan plus, kalau ada muatan plus, jadi misalnya namanya Q1 gitu ya, satu, kemudian dia akan menyebarkan medan ke segala arah. Sana, kemudian ke sana, ya, segala arah. Nah, ini menyebarkan medan listrik E. Nah, kemudian di sini misalkan diletakkan muatan lain plus Q ya. Ini nama Q-nya Q besar aja, biar sama. Ini Q2. Nah, kalau seperti ini, maka dia akan tertolak. Karena muatannya sejenis. Jadi ini mengalami gaya tolak. Ini F2 akibat muatan 1. Ya. Jadi Q1 ada dulu, maka di sekitarnya akan ada medan. Kemudian datang Q2. Maka Q2 itu dia berada di medannya Q1. Gitu ya. Maka Q2 akan mengalami gaya Coulomb. Gaya Coulombnya tergantung pada jenis ya, jenis muatannya. Kalau Q1 positif, Q2 negatif, maka dia akan gaya Coulombnya gaya tolak satu sama lain. Nah, kemudian kita rumuskan di sini. Kita kan tahu rumusnya kalau misalkan di sini terpisah sejauh R, ya, terpisah sejauh R, maka kita tahu bahwa F21 berarti atau F gaya Coulomb pada benda 2 diakibatkan oleh benda 1 itu adalah K Q1, kemudian ini ada Q2 per R kuadrat gitu ya. R, misalkan namanya ini R kuadrat. R, ini R kuadrat. Kemudian ini kita pecah misalkan. Ada K Q1 per R kuadrat kalikan Q2. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah silakan nanti dijawab gitu ya. Persamaan K Q1 per R kuadrat ini persamaan apa ini? Nah, coba siapa yang bisa? Ayo, silakan dijawab. Bisa satu orang atau beberapa orang. K Q1 dan R per R kuadrat. Itu persamaan apa? Nah, kita bahas minggu yang lalu itu. Jangan-jangan ini sudah hilang semua ini ya. Tidak ada suaranya. Ayo, siapa yang bisa? Apa ini? Saya beri opsi. Medan listrik apa flux listrik? Tidak ada yang jawab. Saya tunjuk ya. Medan. Ya, medan. Amanda Septa, gitu ya. Betul. Jadi itu adalah medan. Ini kan persamaan ini untuk medan. Nah, jadi nanti kita bisa menuliskan di sini. Jadi ini adalah medannya siapa? Medan yang dihasilkan oleh muatan 1. Nah, ini. Sehingga F21 itu F Coulomb itu sama dengan muatan yang sedang kita amati dikalikan dengan medan sumbernya. Nah, ini. Sumbernya kan berarti ini Q1, dia yang menghasilkan medan terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi ini ada saya berikan keterangan ya. Ini berarti adalah medan listrik. Dan listrik sumber yang dalam hal ini adalah Q1 sumbernya. Kemudian ini adalah muatan yang diamati.
muatan yang diamati. Kita kan sedang mengamati Hi2. Nah, ini ya. Oke. Itu adalah hubungan antara gaya Coulomb dan medan listrik. Jadi gaya Coulomb ya sama dengan muatan dikalikan medan listrik, itu boleh juga. Karena nanti ada kasus ketika soal itu yang diketahui adalah medan listriknya. Ada satu ruangan dengan medan listrik homogen, kemudian ada muatan positif diletakkan di ruangan itu. Nah, berapakah gaya Coulombnya? Misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ke soal yang semacam itu, kemudian kita perlu juga tahu bagaimana arah gaya Coulomb dan arah medan sumber jika muatan positif atau jika muatannya negatif. Sekarang coba diamati ini ya, tolong nanti ini dijawab ya, dijawab. Silakan ini dicermati dulu, dipahami. Saya gambarkan ya, perhatikan ini sebagai sumber, ada muatan sumber positif Q1. Nah, dicermati ada Q1, berarti kan dia akan memancarkan medan ke sana, ke segala arah. Ini saya gambarkan yang panjang di sini, satu saja yang panjang. Kemudian sini ada, sana juga ada, sana ada, kemudian ke sana ada. Ini ya. Perhatikan ya, Q1 sebagai muatan yang datang pertama kali, dia dianggap sebagai sumber ya. Q1. Dia memancarkan medan listrik E, misalkan seperti ini. Kemudian datang muatan Q2. Q2 ini saya taruh di sini, ya positif. Nah, sekarang pertanyaan saya, kemanakah arah gaya Coulomb yang dialami oleh Q2? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan, betul. Ke kanan. Kenapa kok ke kanan? Karena dia tertolak, ya. Ini positif sama positif, maka dia tertolak. Nah, ini adalah F2. Nah, sekarang perhatikan arah E dan arah F2. Bagaimana arah E dan arah F2 di situ? Searah atau berlawanan arah? Gitu ya. Sekarang yang ini. Nah, ini ada muatan negatif. Q3. Kemanakah arah gaya yang dialami oleh Q3? Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kiri. Nah, perhatikan dengan ini. Ya. Dia akan mengalami gaya ke kiri. F3. Nah, berarti kalau kita perhatikan, jika muatan yang sedang diamati itu positif, ada medan seperti ini, ada medan listrik, maka muatan positif itu akan mengalami gaya Coulomb yang arahnya searah dengan arah medan. Kalau muatan itu negatif, maka arah gaya Coulomb akan selalu berlawanan arah dengan arah medan, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ulang, dalam sebuah ruangan ada muatan seperti ada medan ya, ada medan listrik homogen, misalkan medan listrik ini adalah E, kemudian ada muatan positif I, maka muatan positif itu akan mengalami gaya Coulomb ke kanan atau searah ya. Nah, jadi jika simpulannya nanti jika V positif, maka F itu searah dengan E, di mana untuk F besarnya adalah Q kalikan E, ya. Kemudian kalau yang berikutnya ada medan lagi ke kanan, ini besarnya E, homogen gitu ya. Kemudian diletakkan muatan negatif V. Nah, maka nanti dia akan mengalami gaya Coulomb ke arah kiri. Nah, ini ya, F. Nah, jadi kesimpulannya, jika V negatif, maka F berlawanan arah
dengan E gitu ya, berlawanan arah dengan E, tetapi besarnya ya sama saja rumusannya F sama dengan Q dikalikan dengan E. Paham ya ini? Jadi muatan uji positif jika diletakkan di sebuah ruangan dengan medan listrik, maka dia akan mengalami gaya Coulomb searah dengan medan. Tapi kalau muatan ujinya negatif, kemudian dia diletakkan di suatu medan listrik, maka dia akan mengalami gaya Coulomb yang berlawanan arah dengan E. Itu selalu seperti itu. Nah, ini ya, selalu seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini, saya memiliki, ini ada ruangan dengan medan listrik homogen. Ini ya. Nah ini. Nah ini arahnya ke kiri E-nya. Totalnya adalah E, misalkan seperti itu. Kemudian diletakkan sebuah muatan positif I1, kemudian diletakkan sebuah muatan negatif I2. Nah, pertanyaannya adalah kemanakah arah F1? Kiri apa ke kanan? Ayo, siapa yang bisa? Kemana arah F1? Ke kiri. Ke kiri, betul. Nah, ini Afrilia Eka ya. Ke kiri. Nah, ini adalah F1. Nah, besarnya F1 nanti adalah I1 kalikan E. Lalu bagaimana dengan F2? Kiri apa ke kanan? Ke kanan. Oke, ke kanan. Siapa tadi ya? Tidak kelihatan, Mas. Oke, ke kanan ya. Ini F2. Nah, di mana F2? Berarti besarnya adalah I2 kalikan E, gitu ya. Kalikan medannya di situ. Nah, udah ya, untuk seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan di soal itu tidak disebutkan muatan sumbernya apa, tapi hanya diberikan nilai dari medan di sekitar itu, maka kalian cukup menghitung dengan seperti ini. Tinggal dikalikan aja. Jadi gaya Coulombnya adalah medan dikalikan muatan uji. Nah, kemudian kalau misalkan sekarang ini, kalau medannya ke atas, nah ini yang penting nanti bisa mengidentifikasi arahnya itu dulu, udah menghitung nanti tinggal menghitung. Nah, ini ada E homogen, totalnya adalah E, kemudian diletakkan itu ada muatan positif sebagai Q1, kemudian di sini ada muatan negatif, ini adalah Q2. Kemana arah F1? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas, oke betul. Ini adalah F1. Kemudian kalau F2, berarti arahnya Ke bawah. ke bawah. Oke, ini adalah Bawah. F2. Oke, ini ya. Nah, itu adalah arah gaya Coulomb pada muatan uji ya, yang diletakkan di sebuah ruangan yang di situ diketahui adalah nilai medan listriknya. Nah, sekarang contoh. Ini contoh. Contoh ini ya. Nah, contohnya adalah misalkan seperti ini. Sebuah benda dengan masanya M dimasukkan ke dalam ruangan dengan medan listrik homogen ya, dan listrik homogen sebesar E dengan arah ke atas. Ke atas
ya, dengan arah ke atas. Jadi dicermati itu ada benda bermasa M, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan yang medan listriknya homogen yaitu E. Kemudian benda tersebut, gitu ya, ini benda tersebut ternyata mengambang. Ya ini ya, mengambang. Bisa dibayangkan ya, ini mengambang. Di ruangan dia mengambang, tidak jatuh. Mengambang atau dalam keadaan setimbang ya, dalam keadaan setimbang. Timbang. Nah, kemudian tentukan jenis muatan benda dan besarnya muatan benda tersebut. Ini ya. Jadi sudah menentukan jenis muatannya apa, positif apa negatif. Kemudian setelah itu berapa besarnya muatan dari benda itu, ya. Jadi kalau misalkan gambarkan dalam gambaran ini ilustrasinya, jadi ada medan arahnya ke atas dalam suatu ruangan tuh. Ya, misalkan medannya seperti ini. Jadi kita ambil beberapa saja untuk mewakili ruangan gitu ya. Nah ini ada medan E, nilainya medan E. Kemudian ada benda ini diletakkan di sini itu mengambang, dia nggak jatuh, ya nggak jatuh. Seharusnya kalau misalkan benda secara normal kita taruh di ruangan, kita lepaskan, benda kan jatuh, dah. Kenapa benda jatuh? Karena memiliki gaya apa? Benda bermassa berarti memiliki gaya apa? Yang menyebabkan benda itu jatuh? Ayo. Gravitasi. Betul, gaya gravitasi atau gaya berat. Ya. Jadi mengalami gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah ya? Ke bawah. Oke, jadi ini mengalami gaya gravitasi ke bawah. W. Tapi dalam soal itu, benda mengambang. Kalau mengambang berarti harus ada yang mengimbangi, toh? Yang mengimbangi arahnya harusnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ya, betul. Berarti harus ada gaya yang mengimbangi, yaitu ke atas. Nah, itu adalah gaya Coulomb, F. Nah, sekarang sudah kelihatan, toh? F gaya Coulombnya ke atas, medan listriknya ke atas. Berarti benda itu bermuatan positif apa negatif? Positif. Positif. Nah, akhirnya bisa diidentifikasi. Oh, benda ini berarti bermuatan positif. Jadi misalkan nanti suatu saat akan melakukan uji seperti itu, ini ya, misalkan berarti ini muatannya positif. Nah, ketahuan dari perilaku ini. Jadi arahnya ada gaya Coulombnya ke atas, medannya ke atas, ya berarti itu muatannya positif. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ini, benda itu kan mengambang. Kalau mengambang berarti nilai F dan W sama atau tidak? Kira-kira bagaimana? Mestinya jika F lebih besar daripada W, ya, maka benda bergerak kemana? Ke atas. Ke atas. Kemudian jika F lebih kecil daripada W, maka benda akan bergerak ke bawah. Nah, kemudian jika F sama dengan W, maka benda mengambang. Tidak ke atas dan tidak ke bawah ya. Ini ya. Nah, berarti kita mencari ini.
Jadi nanti F sama dengan W gitu ya. Padahal F tadi apa? Kalau diketahui muatannya misalkan. Berarti kan F itu adalah V dikalikan dengan E. Kalau gaya gravitasi atau gaya berat berarti kan M kalikan G. Padahal kita mau mencari nilai V-nya. Berarti ya V sama dengan mg per E. Udah selesai. Ini ya. Jadi muatannya adalah mg per E ya. Nanti kalau misalkan diketahui nilainya masing-masing ya tinggal kita masukkan aja nilainya. Gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah diterima ya? Oke. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan ya. Oke, nggak apa. Jadi mudah-mudahan paham ya, walaupun mungkin yang saya sampaikan sedikit-sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang nanti adalah untuk energi energi listrik dan eh, potensial listrik, gitu ya. Baik. Iya, Pak. Baik, kemudian ini sebelum kalian meninggalkan ruangan, saya absen dulu. Saya absen, saya buka absennya. Tadi apakah sudah ada yang mengisi absen? Kalau sudah nanti tetap saya catat ya. Saya beri keterangan Google Meet gitu. Yang minggu ini. Oh, hari ini aja. Yang hari ini berarti ini IPA 3 ya. Oke. Kita mulai dari Delisa ada, Nabista tidak muncul. Oke. Lanjut ke Afifah. Kemudian ada Frilia, Agnes Putri, Amanda, Amanda ini ya. Andini, Anta Dijaya, oke. Kemudian Aprilia, Barata tidak hadir, Devi Pandu, Excel, Asia, kemudian Griselda, Ita, Laila, Laila Diva, kemudian Damalinda, Asraf, Natanzila, Mas tidak ada, Radi, Rival, satu dan Sahrul, Rio tidak ada Septian, Ma, ada Yusril, Agni ada, Ranisa. Apakah ada yang tertinggal? Ada ya? Oke, ya tutup dulu.
Bentar ya, saya screenshot dulu. Ini tampilan untuk semua peserta yang hadir. Nah, baik. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang dipelajari hari ini ada sesuatu yang baru yang bisa kalian dapatkan dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.